Halo semuanya, welcome back di Sander TV. Apakah kalian hari ini lagi bingung gimana caranya menggunakan sosial media untuk bisnis kalian? Apa barangkali kalian lagi bingung gimana caranya supaya kalian bisa dapatkan lebih banyak customer atau clients lewat sosial media untuk bisnis Anda? Nah, di video ini saya ingin share dengan kalian gimana caranya untuk menciptakan atau create sesuatu social media strategy yang pantas, yang cocok untuk bisnis kalian. Ada beberapa hal yang kalian harus ingat supaya buat kalian sendiri lebih jelas strateginya gimana stepnya supaya semua itu buat sosial media kalian gunakan itu secara yang baik, yang optimal dan efisien, dan orang-orang yang ketemui profil sosial media Anda, mereka juga bisa ngerti itu, oh ini tentang bisnisnya tentang apa dan gimana caranya. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai sekarang di video ini. Saya akan share buat kalian sekarang juga. Nomor satu, untuk social media itu set a goal. Nah, maksudnya apa dengan setting a goal? Kalian harus ada sebagai tujuan gimana caranya untuk supaya kalau kalian menggunakan social media untuk bisnis kamu secara online atau offline, apa secara directly, itu kalian harus ada goal. Nah, harus ada tujuan. Jadi tujuannya pertama itu dengan social media itu apa yang kalian mau, what do you want to achieve with your social media? Kalian mau ada lebih banyak sales, ada lebih banyak orang yang membeli produk apa service kalian, apa kalian mau punya ada lebih banyak followers, apa kalian mau membangun brand awareness. Jadi maksudnya itu supaya orang-orang di sekitar di tempat lokasi yang kalian lagi punya bisnis itu, supaya orang-orang mengenal itu bisnisnya ada di tempat situ. Jadi misalnya kalau misalnya lagi ada di satu tempat, tapi banyak orang tidak lewat di tempat-tempat tertentu, mereka cuma perginya ke jalan raya. Nah, kalau kalian ada bisnis, kalian misalnya di gang in a side road gitu, kalian pingin secara langsung juga orang-orang di sekitar kalian itu tahu kalian ada, jadi perusahaan atau usaha kalian ada di situ. Nah, dengan social media itu brand awareness, jadi di sekitar in a certain area or region, lebih banyak orang mengetahui, oh ini bisnis ada ternyata di tempat saya, dekat-dekat, jadi orangnya nggak usah pergi jauh-jauh, gitu. Nah, yang ada juga atau kalian juga untuk membangun lebih banyak increase engagement. Increase engagement artinya itu kalian mau orang-orang yang dapat profile lewat social media maupun lewat Facebook, Instagram, atau Twitter, tergantung usahanya gitu. Kalian mau membangun lebih banyak active engagement. Nah, active engagement itu artinya sebetulnya apa? Nah, active engagement itu artinya orang yang datang ke profile social media Anda lewat social media Facebook, Twitter, atau Instagram. Kalian maunya sebetulnya mereka pas sampai di situ, mereka what do you want them to do? Do you want them to click to your website? Mereka kunjungi ke website kalian, or do you want them to buy something? Tapi the main goal is with creating increased engagement is kalian maunya mereka do a certain call to action. Jadi bukan cuma tonton aja, tapi supaya pas mereka datang di website atau di social media profile Anda buat usaha Anda, kalian udah langsung tahu itu oke, pas mereka datang saya mau mereka klik di sini supaya mereka langsung pergi ke websitenya. Pas mereka datang itu engagementnya mereka klik, mereka langsung bisa order produk, beli makanan, servisnya, atau mereka klik, mereka bisa langsung hubungi lewat telepon atau WhatsApp. Nah, itu caranya untuk increase engagement-nya. Jadi mereka bukan datang untuk menonton, membaca, melihat, tapi you want them to do something when they're on your profile, social media profile. Nah, itu adalahnya yang pertama untuk how to set a goal. Itu harus lebih jelas. Nah, yang keduanya tentang social media strategy, nomor 2, itu adalah research your target audience. Gimana maksudnya dengan research target audience? Misalnya contohnya kalian ada usaha, tapi kalian juga harus mengetahui
audience-nya apa, customer kalian, kliennya itu sebetulnya siapa sih? Siapa yang kalian pingin mereka datang ke usaha kamu. Jadi contohnya, misalnya kamu punya usaha untuk jual nasi goreng. Nah, aku ambil contohnya sering banget tentang nasi goreng, karena emang kesukaan. Jadi viewers yang sering datang lihat video-video saya itu, mereka tahu saya orangnya suka nasi goreng. Nah, misalnya kamu punya usaha untuk menjual nasi goreng, ya. Tapi itu bisa usaha apa aja. Nah, kalian mau dong kalau misalnya sebagai pengusaha yang jual nasi goreng, kalian dapatnya orang-orang yang benar-benar suka nasi goreng itu. Jadi yang orang suka nasi goreng itu sebetulnya siapa sih dia? Dia orangnya selain nasi goreng sukanya apa? Suka kombinasinya dengan acar, apa ada telurnya. Jadi kalian harus benar mengerti itu my client, my customer, who is that exactly? Jadi misalnya contohnya aku ya sendiri. Kalian punya usaha, aku jadi klien apa customer kalian. Kalian harus tahu, aku orangnya sukanya apa sebetulnya. Jadi kalian harus benar-benar mikirkan apa, you have to imaginate yourself about, okay, who is Sander in this case? What does he like? Apa dia suka? What does he doesn't like? Di waktu apa yang aku suka, misalnya carinya nasi goreng. Jadi pasti kalau dengan contoh nasi goreng, pasti pas lagi sarapan, apalagi siang, lagi ngemil, atau apapun, apa sore-sore, jadi pingin pas pulang dari kantor. Nah, itu kalian harus benar-benar tahu audiensnya itu siapa. Itu paling penting juga untuk menciptakan sesuatu social media strategy untuk usaha kalian. Nah, yang ketiga itu selain audience apa klien kalian juga harus tahu competitor di sekitar kalian. Karena pasti, apalagi di Indonesia itu usahanya banyak ada yang mirip-mirip. Jadi ada penjual nasi goreng A, apa nasi goreng B, apa nasi goreng C. Tapi kalian juga sebelum mulai usaha, okay, within my market, di market saya itu ada siapa aja yang menjual sesuatu produk atau service yang sama dibandingin sama kamu punya sendiri. Nah, itu sangat penting. Jadi di situ kalian bisa ngontek, pokoknya bisa spy apa gimana ya. Sebetulnya kalian ingin tahu itu, my competitor apa yang mereka lakukan, audiensnya mereka itu siapa, apa yang bikin orang tertarik kepada mereka, apa mereka punya harga jualannya gimana, servisnya kayak gimana. Jadi semua informasi tentang competitor kalian harus mengerti dan tahu, dan dari situ kalian bisa menciptakan sesuatu social media strategy that stands out, yang lain daripada lain. Dan yang aku juga ingin kasih tahu sama kalian, banyak orang kayaknya ketakutan kalau misalnya harus lain daripada lain. Malah justru itu yang customer kalian itu yang mencari. Oke, nasi goreng saya tahu, tapi apa yang bikin aku spesifik datang ke usaha apa ke bisnis kamu, apa yang bikin nasi goreng kamu itu tertarik buat saya untuk spesial datang ke tempat kamu itu yang kalian harus tahu juga, mengerti. Jadi sangat penting untuk research your competitors juga. Nah, yang keempat itu adalah social media audit. Nah, misalnya kalian punya usaha, membangun usaha, barangkali awal-awalnya kalian sudah mulai menciptakan sesuatu social media presence. Jadi udah bikin profile di Facebook, apa di Instagram, atau di Twitter. Nah, sampai sekarang itu apa? What is the process? What is the results from that? Apa yang kalian sudah laksanakan? Apa hasilnya dari situ yang kalian sudah dapat? Barangkali kalian sudah ada followernya, apa barangkali ada postingnya yang banyak orang suka, nah, apa barangkali ada sebuah konten maupun video, apa foto, apa just text gitu yang bikin orang jadi tertarik. Nah, itu kalian harus tahu itu, oke, aku udah ada profilnya, tapi aku pingin bikinnya supaya profilnya lengkap dan informasi yang mereka cari itu semua ada di situ. Jadi itu social medianya, auditnya itu artinya itu udah ada, tapi gimana bisa bikinnya lebih mantap, lebih bagus. Jadi full optimize. Jadi kamu punya informasi tentang usahanya ada di situ, gimana mereka bisa mengkontak lewat WhatsApp atau email, jam bukanya dari usahanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Dan paling penting juga itu lokasi kalian adanya di mana sih. Itu yang paling penting juga. Oke? Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa itu juga taruh juga di komen di bawah itu. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang subjek ini sampai sekarang, bisa kalian taruh di komen di bawah. Nanti saya akan balasnya juga, ya. Oke, berikutnya itu adalah
Nomor 5 itu set up the infrastructure. Jadi set up the infrastructure-nya itunya gimana? Apa yang kalian perlukan supaya social media strategy kalian itu tetap berjalan dengan lancar. Jadi bukan hanya membangun create sesuatu social media profile, tapi juga apa yang selain itu kalian juga perlu supaya usahanya your social media presence, kalian punya waktu di social media itu digunakan dengan tetap. Jadi selain social media, Facebook, Instagram, Twitter, apa yang lainnya, apa software lain juga bisa membantu dengan usaha kalian untuk supaya semua jalannya lebih lancar. Karena jangan lupa, dengan social media itu banyak orang pikir itu, oh cuman bikin aja gitu, udah jalanin aja, udah dibiarin aja, udah dicuekin. But it doesn't work like that. Because kalau kalian punya social media itu, kalian tetap harus update terus. Kalian harus tetap kasih konten supaya orang-orang yang lihatnya itu selalu mikirnya, wow, ini dia sering nih, tertarik banget nih kontennya. Tapi daripada kalian tiap hari, tiap jam harus di-update, harus bikin post yang baru, barangkali ada orang yang bisa bikin itu semua tiap hari, tapi itu pasti makan waktu, karena kalian bukan usahanya untuk sosial medianya, kalian mengusahanya supaya, in this case, contohnya tadi, supaya aku bisa menjual sebanyak mungkin porsi-porsi nasi goreng, bukan untuk mengurus sosial media satu hari terus-terus turut-turut sampai bisnisnya nggak jalan, bukan gitu caranya. Nah, selain itu kalian bisa membangun using software kayak scheduling tool. Jadi daripada kalian bikin posting manual itu, misalnya dalam satu hari kalian bikin posting itu buat 1 bulan gitu. Tapi itu kalian bisa taruh otomatis. Ada pasti scheduling toolnya. Nanti saya akan taruh juga link-linknya di bawah sini supaya kalian bisa juga ngerti itu gimana caranya memakainya. Karena itu daripada kalian bingung bikin sendiri, scheduling tool itu kalian bikin satu kali misalnya buat 30 hari ke depan, kalian udah taruh, oh hari ini saya bikin promosi, besoknya saya mau taruh ada kayak quote atau informasi tentang produk. Hari ketiga saya mau bikin itu nasi gorengnya itu yang bikin spesialnya bumbu-bumbunya kenapa sih? Nah, apa barangkali sejarahnya nasi goreng itu dari mana? Itu posting keempat. Nah, itu bisa kreatif banget gimana caranya untuk melaksanakan supaya orang selalu diingatkan kembali, oh ini ada penjual nasi goreng nih dekat rumah aku nih. Jadi mereka they will be remembered every time when they open their Instagram or Facebook, di mana itu, oh saya kalau perlu nasi goreng udah langsung ke situ aja. Oke, jelaskan. Nah, oke, yang berikutnya juga content calendar-nya. Nah, itu sebetulnya saya udah bahas di previous step-nya itu. Tapi saya ingin mendalaminya, content calendar-nya itu, karena kalau kalian bikin content calendar, misalnya 1 bulan ke depan, nah, kalian bukan cuma bikin aja satu content calendar, tapi supaya banyak orang melihat posting kontennya kalian juga harus mengingatkan, oke, trennya pas minggu ininya apa, minggu depannya itu. Nah, gimana? Tapi kalian tidak bisa tahu sebelumnya itu trennya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya kalian bikin content calendar-nya itu, usahakan supaya kalian juga kalau pas lagi bikin content calendar-nya itu, kalian juga ada masih ada space lah, masih ada tempat-tempat, ada kesempatan untuk adjust, untuk dirubah-rubah. Karena barangkali minggu depannya barangkali ada special offer, special action, barangkali ada lomba yang kalian barangkali sebelumnya tidak tahu tapi tahu-tahu muncul. Nah, kalian bisa berubah itu, kalian bisa pindah-pindahin kontennya. Oh, pas ini lagi ada lomba minggu depan nih ternyata. Oh, saya coba ikutin postingnya di situ lombanya, tapi kalian bikinnya supaya relate dengan usaha kalian. Jadi contohnya, oh orang minggu depan ada lomba nih, tapi pas mereka kan pasti lapar siang-siang nih. Coba saya usahakan itu pas siangnya itu ada lombanya. Kalian udah capek dengan lomba-lomba, berlari-lari, rasa lapar, daripada tenteng-tenteng sendiri, mampir saja karena kalian kita ada di dekat sini loh. Contohnya kayak gitu. Oke, nah ini adalah satu contohnya gimana untuk membangun sebagai social media strategy untuk usaha Anda. Nah, kalau kalian benar-benar spesifik lebih tahu lebih banyak lagi gimana caranya lebih detail untuk khusus usaha Anda sendiri, kalian boleh hubungi saya juga, leave a comment below atau kirim email ke saya juga, nanti saya akan taruh detailnya juga.
dan supaya saya juga bisa membantu kalian gimana caranya. Karena ini pasti globalnya seperti gini, tapi in depth supaya buat yang pas cocok untuk usaha Anda, kalian juga itu ada bedanya lagi gimana. Oke, terima kasih banyak untuk menonton video ini. Jangan lupa to share, like, and subscribe to this channel. Ini ada di sini ya. Di sini nih ada linknya juga di bawah untuk subscribe ke channel ini. Kenapa itu? Karena bisa subscribe biar kalian juga selalu dapat update di mana saya akan share tentang how to create an online business and an online digital lifestyle di zaman-zaman sekarang ini. Karena itu banyak itu hasilnya juga, banyak itu keren juga hidupnya kayak gitu. Ngapain susah-susah kalau semua tools-nya, digital software-nya ada di situ. Nah, itu saya akan share pengalaman saya dengan kalian. So, jangan lupa to like, share, and subscribe to this channel. And if you have, kalian ada pertanyaan, just leave your questions, pertanyaan kalian di komen di bawah sini juga. Oke? Terima kasih banyak. Sampai di video berikutnya lagi. Saya akan share lebih banyak lagi tentang social media, and how to create an online business and the lifestyle that you always dreamed of. Thank you for watching and talk to you soon. Bye-bye.